Saya mulai belajar gitar itu kelas 1 SMP. Saya mulai menyukai gitar itu sebenarnya dari kelas 1 SMP juga. Jadi saya belajarnya juga kelas 1 SMP. Motivasi saya itu dari adik saya. Jadi adik saya perempuan tapi udah bisa main gitar gitu. Jadi waktu itu saya lebih cenderung suka ke drum. Tapi karena orang tua yang menyarankan bahwa anak laki-laki itu harus bisa gitar. Karena orang tua saya, bapak saya itu memang gitaris juga. Waktu itu posisi saya ada di jadi gini, belajar gitar untuk memahami lebih dalam itu ada waktu itu posisi saya ada di Riau, di Dumai, di Riau. Di situ anak-anak seumuran saya itu udah banyak yang bisa gitar gitu, dan di situ saya dibully. Memang saya waktu itu dibully, dan itu juga salah satu motivasi saya selain adik saya, terus saya juga dibully. Itu menjadikan saya untuk memotivasi diri saya untuk lebih baik lagi dalam bermain gitar. Band kesukaan saya itu kalau di luar negeri sebenarnya Limp Bizkit. Kalau di dalam negeri itu saya suka Saint Loco. Kalau band yang maksudnya gini, band komersil yang mungkin saya suka ya itu Ceylon Seven sebenarnya. Tapi idealisme saya itu ada di hip metal sebenarnya. Ya hip metal sebenarnya. Walaupun saya pernah berada di genre rock and roll, terus genre Japanese juga saya pernah rasain, terus R&B juga pernah. Tapi memang hati kecil saya itu tetap suka hip hop metal. Sekarang saya pakai gitar ini with distortion. Jadi kebetulan saya ada sedikit kerjasama ya dengan halo Bang Edo Widis. Ini gitar with distortion pink. Kebetulan saya ambil dari Bang Edo Widis ya, gitaris legend Indonesia. Dan gitar with distortion ini sudah mewakili apa yang saya butuhkan gitu loh. Dan saya suka warna pink. Nah, terus gitaris kedua saya sebenarnya bukan gitar kedua ya, karena ini gitar kesayangan dan punya historical yang sangat luar biasa. Jadi saya agak takut untuk mainkannya. Yaitu ini adalah Brian May Guitar. Jadi ini adalah original copy dari gitarnya Brian May. Ini bukan masuk di pabrikan. Kalau di pabrikan itu kan ada namanya red special ya. Kalau ini memang asli dari workshopnya Brian May. Jadi saya mendapatkan ini dari salah satu musisi besar Indonesia. Dan beliau mengatakan bahwa ini hanya ada 4 di dunia. Gitarnya Brian May. Saya sering pakai ini juga kalau untuk main di rumah atau beberapa kali panggung juga saya pernah pakai. Influence saya untuk bermain gitar itu sebenarnya adalah Wes Borland. Saya senang sekali tuh lihat Wes Borland, terus Paul Gilbert. Ya pasti semua pemain gitar mengalami itu ya. Pasti pernah suka Paul Gilbert ya. Saya juga sama seperti itu. Cuman saya sangat fans mengagumi itu Wes Borland. Terus ada Eros Ceylon Seven. Saya pakai distortion baik high gain atau overdrive itu saya pakai Valeton. Di sini ada Valeton Dapper. Terus di sini saya pakai ada modulasi, ada mode station, terus ada elektro harmonik untuk auto wah atau baritone-nya. Terus ada modulasi lainnya seperti untuk suara-suara organ atau suara synthesizer itu saya pakai elektro harmonik juga. Di sini ada B9 dan synthesizer 9. Terus ini yang merah ini ada juga untuk looping ya atau untuk record. Apa sih namanya ini? Dapper Valeton juga untuk looper gitu. Dan juga saya di sini pakai Capzeus karena zaman sekarang itu kan orang bermain simple ya, jarang pakai ampli gitu kan. Jadi kalau di panggung itu untuk jaga-jaga pakai Capzeus. Senar saya pakai ukuran 0,9 karena kebetulan jari saya ini cacat.
Jari kelingking saya ini cacat, tidak bisa menekuk secara normal dan lemah lah jari kelingking saya karena cacat. Jadi saya pakai 09 karena kalau 010 gampang capek dan nggak bisa untuk dipencet, susah untuk jangkau dari kelingking saya. Terus untuk ukuran senar 0,9 pick, saya kebetulan produk pick sendiri ya, jadi LIK. Saya ada label di sini LIK lagu Indah Keno, jangan lupa subscriber. Di sini ukurannya 2 mm, 2 mili ya. Untuk ampli favorit kebetulan saya pakai Boss Katana. Itu favorit saya Boss Katana, terus ada Marshall JCM 900, itu favorit saya dua itu. Gitu. Lagu yang dimaksud itu single solo gitar saya ya. Jadi solo gitar ini saya sebenarnya udah single kedua. Single pertama itu saya bekerja sama dengan musik director lokal Cilacap, Nahdiani Hakiki, ada Freedom X Redemption, dan ini yang kedua saya tergabung dalam 11 kompilasi gitaris Cilacap. Itu ada Life for Happiness, itu terinspirasi dari ayah saya, almarhum ayah saya. Jadi lagu itu saya ciptakan saat saya kehilangan ayah. Jadi ayah selalu bilang, apapun yang terjadi kamu harus bahagia gitu. Jadi di situ saya terinspirasi bagaimana saya menciptakan lagu yang tema dan musiknya itu menggambarkan suatu kebahagiaan, tapi di dalamnya itu kita sedang berjuang. Jadi bahagia yang nggak lebay, tapi di dalamnya itu ada perjuangan untuk meraih kebahagiaan itu. Itulah hidup, selalu berjuang untuk meraih kebahagiaan. Teman saya ada di Wisma Suara. Jadi Wisma Suara ini udah kayak apa ya? Udah kayak ibarat kartun tuh, Dumb and Dumber apa ya? Jadi udah kayak klik banget lah sama saya gitu loh. Jadi saya selalu rekaman di sini. Wisma Suara itu recommended studio. Kalau lomba sih saya dari cipta lagu saya udah pernah jadi juara ya semasa kuliah. Kalau untuk band sendiri di instansi saya, tempat saya bekerja itu alhamdulillah udah peringkat 1 nasional. Terus kalau apa lagi ya? Mungkin kayak bass gitar kali ya, bass gitar itu semasa SMA. Semasa SMA pernah lah sekali. Terus penghargaan lainnya paling sebagai songwriter saya pernah mewakili karya saya, pernah mendapat penghargaan level nasional. Dan alhamdulillah membawa keberkahan buat saya, teman-teman, dan keluarga. Karya saya kebetulan ada label lagu Indah Keno LIK. Jadi teman-teman bisa cari di YouTube ya, LIK di situ lagu Indah, bisa dilihat karya-karya saya di situ. Kebetulan saya jadi produsernya. Dan saya di situ memproduseri banyak, ya bukan banyak sih sebenarnya, beberapa penyanyi lokal dan salah satu band juga. Ya saya saat ini baru band 11 ya, terus ada beberapa penyanyi lokal yang memang saya lihat profilnya sangat bagus gitu. Bisa dilihat lah di LIK itu, lagu Indah Keno, bisa di channel YouTube-nya. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, session player masa lalu ya, masa-masa kuliah saya pernah beberapa kali main di Hugos. Sekarang udah tutup ya kayaknya ya. Terus saya pernah main di nikahan gitu. Itu masa lalu, masa era-era saya kuliah. Terus menjelang lagi saat mau cari kerja gitu, itu saya lagi nggak ada kerjaan, saya main session player. Kebetulan saat itu kan list lagu juga belum banyak seperti sekarang. Pesan-pesan buat gitaris Cilacap, yang penting mau berkarya. Mau berkarya, jangan pernah putus asa. Terus jangan selalu memikirkan saat berkarya itu jangan selalu berpikir untuk harus mendapatkan imbal balik gitu loh. Jadi kita tulus aja. Insya Allah nanti pasti akan dapat rezeki. Dan yang ketiga, percaya teman, nah itu penting. Jadi kita harus mempercayai teman, tim.
baik itu musik director atau additional player kita atau artis kita atau siapapun itu yang bekerja sama dengan kita harus percaya, harus menebarkan energi positif, menjalin hubungan yang baik. Itu sangat penting dalam kerja tim untuk menelukan sebuah karya yang luar biasa. Ada lagi nggak pertanyaan ini? Di listnya kayaknya udah nggak ada ya. Cukup ya. Oke, sekian dari saya dan listnya ternyata sudah habis. Semoga karya ini menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.